karena saya perlakukan tadi yang saya uraikan di depan, ini masih kecil ini sudah nih ya, ini calon bunga ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel kesayangan kita, Adi Citra Tani. Sahabat Citra Tani yang saya banggakan, untuk video hari ini saya ingin berbagi tips pengalaman merawat tanaman anggrek sehingga menjadi gemar berbunga. Tonton sampai selesai ya. Perawatan tanaman anggrek agar dia rajin berbunga, tentunya sahabat-sahabat Citra Tani harus tahu betul. Salah satunya adalah pengairan atau penyiraman. Nah, penyiraman tanaman anggrek yang perlu diperhatikan adalah bahwasanya tanaman anggrek itu juga tidak terlalu suka disiram, yang bisa menyebabkan media itu menjadi terlalu lembab ya. Kalau terlalu lembab atau basah itu nanti akar yang akan busuk ya. Jadi penyiraman itu secukupnya aja. Anda perhatikan kalau medianya sudah terlihat mengering, itu baru silahkan ya Anda siram ya. Jadi jangan terlalu sering malah bisa busuk. Kemudian waktu penyiraman yang baik itu ya kalau pagi itu ya maksimal jam 9 ya. Jadi jangan sampai panas ya. Dan kalau sore, kalau mau nyiram sore itu ya sekitar jam 4 sampai jam 5. Jadi matahari sudah redup. Selanjutnya adalah pemupukan. Nah, karena tanaman dengan sendirinya untuk tumbuh kemudian berbunga otomatis perlu dukungan unsur hara. Nah, unsur hara itu tentunya dari pemupukan tersebut. Nah, yang perlu diperhatikan ya adalah dosisnya dan konsentrasinya. Nah, di petunjuk itu sudah ada, namun secara garis besar pemupukan itu bagusnya itu kalau pupuknya padat itu ya sekitar 2 gram per liter ya, 2 gram per liter. Kalau bentuknya larutan itu ya sekitar 2 mili per liter air. Nah, silahkan ya, kalau tadi yang padat dibuat larutan, diaduk ya. Di tutorial sebelumnya saya sudah ngasih contoh. Jadi diaduk sehingga terbentuk larutan, baik itu yang dari pupuk yang bentuknya cair maupun yang bentuknya padat. Setelah diaduk sampai rata, bisa disemprotkan di daun-daun, batang, boleh di medianya ya. Itu. Kemudian pupuk yang saya gunakan karena ini sudah menuju ke arah pembungaan, tentunya pupuknya itu jangan NPK yang N-nya persentasenya tinggi ya. Nanti banyak pupuk tuh ya. Jadi tanya aja di toko pertanian ada, Pak beli pupuk NPK ya yang N-nya lebih rendah dibandingkan P dan K. Jadi sekali lagi P dan K-nya harus lebih besar dibandingkan N, karena itu udah untuk tujuan pembungaan ya. Itu sangat diperhatikan ya, jangan sampai lupa. Jadi karena apa? Tanaman sudah mau fase generatif, udah mau fase berbunga, kemudian dikasih N yang tinggi, itu nanti malah nggak berbunga, malah daunnya akan gemuk lagi, subur lagi. Bagian vegetatifnya nanti yang akan tumbuh pesat, bukan bunganya. Jadi ingat, kalau untuk merangsang pembungaan itu gunakan pupuk NPK yang N-nya rendah. Selain pupuk NPK tadi ya, boleh juga kita menggunakan nutrisi lain atau zat perangsang tumbuh lain yang bisa kita dapatkan ya, kita buat sendiri bisa. Di tutorial sebelumnya saya juga pernah buat ya. Jadi pakai pupuk organik
yang menggunakan limbah dapur ya. Jadi nggak perlu mahal-mahal, kita bisa menggunakan pupuk buatan sendiri. Nah, saya kemarin mencontohkan bisa dengan menambahkan ya air bekas cucian beras. Di situ kan banyak proteinnya, ada B1-nya, ada unsur-unsur hara lainnya. Jadi kalau tadi NPK itu bisa dikatakan hanya unsur hara makro, perlu tambahan unsur hara mikro dari pupuk-pupuk organik tadi ya. Karena tanaman tidak hanya membutuhkan pupuk makro saja, tapi mikro juga butuh. Lah, dari pupuk organik itulah ya, kandungan unsur haranya lengkap. Jadi tidak hanya NPK, juga ada pupuk yang mengandung mikronya, unsur hara mikronya. Selain itu, di pesusun beras, tadi sudah saya katakan ada protein dan unsur hara. Anda juga bisa menambahkan pupuk organik yang buatan sendiri. Nah, kalau buatan sendiri karena bahan dasarnya dari tanaman, sisa-sisa makanan, buah-buahan, bahkan misalkan ya ada pisang, ada brambang, ada daun bawang besar, itu kan ada auksinnya ya. Jadi nanti ada auksinnya, ada hormon tubuh ininya juga, sitokininnya, itu bisa merangsang pembungaan ya. Jadi sekali lagi, selain kita memupuk NPK, dianjurkan juga Anda menggunakan pupuk organik ya, bisa dari buatan sendiri, bisa dari beli ya. Nah, saya sering mencontohkan atau kemarin sudah saya contohkan buatnya dengan air cucian beras dan ini cangkang telur ini semua ada cangkang telurnya. Nah, itu ternyata berdasarkan pengalaman itu tanaman anggrek saya itu rajin berbunga. Selanjutnya yang juga tidak boleh dilupakan adalah menaruh atau meletakkan tanaman anggrek itu. Nah, tanaman anggrek itu ya tidak terlalu suka panas banget. Jadi yang penting dia dapat panas tapi tidak terlalu terik, karena bisa daun-daunnya tersebut kena yang namanya kayak istilahnya apa itu, kebakar sinar matahari. Jadi nanti tanaman daunnya itu menjadi gosong, bercak-bercak kuning juga ya, akhirnya bisa keriput dan itu juga menghambat pembungaan. Jadi sekali lagi, tempatkan di tempat yang teduh, dapat sinar matahari tapi mataharinya tidak terlalu maksimal. Sahabat Citra Tani, nih contoh tanaman anggrek saya. Ini bekas potongan tangkai bunga ini ya. Begitu ini rampung, ini tumbuh calon bunga lagi. Nih, ini juga di sini bekas berbunga ini ya. Tapi kemudian ini yang ini. Nah, ini ya. Jadi bunganya itu terus-terusan ya. Jadi dari sini keluar ini kemudian ini terus-terusan ya. Ini adalah pengalaman saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, ini juga contoh lainnya nih. Ini karena saya perlakukan tadi yang saya uraikan di depan, ini masih kecil, ini sudah nih ya, ini calon bunga ini. Nah, nih kemudian yang ini juga ini ada calon bunga. Ini seperti ini ya. Nah, jadi bisalah untuk berbagi pengalaman ya sama sahabat-sahabat semua. Nah, bahkan yang ini ya, dari sini ini sudah rampung, mestinya ini sudah saya potong ya, sudah saya potong karena saya berharap tumbuh lagi, dan ternyata ini benar nih. Ini tumbuh yang baru. Nah, ini tumbuh yang baru ya. Nah, tapi yang ini juga ikut-ikutan, ini udah saya potong tapi di sini keluar lagi nih bunganya. Nah, ya. Nah, itu kan artinya perlakuan tadi bisa membantu merangsang keluarnya bunga anggrek. Baiklah sahabat Adi Citra Tani,
Sepertinya video untuk hari ini saya anggap selesai. Terima kasih Anda telah menonton sampai rampung. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ingat tapi ya, jangan lupa subscribe agar sahabat-sahabat Citra Tani tidak ketinggalan video-video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.